Ampun Gusti Prabu. Hamba datang menghadap untuk melaporkan perihal 2 orang pelarian itu. Ya, bagaimana Yang Patih? Apa Cakradara dan Kudamerta sudah bisa ditangkap kembali? Ampun Gusti Prabu. Menyesal sekali karena mereka tidak bisa ditangkap dalam keadaan hidup Gusti Prabu. Belum lama Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan Rabanyak tiba di Majapahit. Mereka berhasil menggerebek Cakradara dan Kudamerta di desa Pucangan, tapi mereka telah gagal menangkapnya Gusti Prabu. Mereka harus ditangkap Yang Patih. 2 orang itu berbahaya. Aku ingin mereka ditangkap dalam keadaan hidup ataupun mati. Gusti Prabu Jaya Negara tidak usah khawatir. Sekalipun Rawedeng gagal menangkap mereka, tapi sepertinya harapan mereka untuk bertahan hidup sangat tipis. Pada saat terjadi perkelahian sengit, Cakradara dan Kudamerta tercebur di arus sungai Kapulungan yang deras. Tapi belum dapat dipastikan bahwa mereka tewas Yang Patih. Bagaimana kalau misalnya mereka masih bertahan hidup? Memang ada kemungkinan mereka mampu bertahan hidup Gusti Prabu. Tapi Rawedeng dan Rayuyu sudah memerintahkan pada seluruh kepala desa di daerah pesisir Jawa Timur, mulai dari Kedung Dawa, Pasuruan 1 dan Pasuruan 2, Pabayeman, Baremi, sampai ke Bino, agar memberikan laporan kalau sampai mereka melihat ada 2 orang pelarian berhasil menyelamatkan diri. Kemungkinan besar Cakradara dan Kudamerta, kalau memang mereka masih bertahan hidup, akan hanyut sampai di pesisir Jawa Timur Gusti Prabu. Tapi sepertinya kemungkinan itu sangat tipis, sebab arus sungai Kapulungan deras, sementara Cakradara dalam keadaan terluka parah. Aku belum puas mendengar laporan ini Yang Patih. Persoalan Cakradara dan Kudamerta belum bisa dianggap selesai. Benar Gusti Prabu. Mereka memang masih harus dicari. Sebab kalau mereka berhasil menyelamatkan diri, suatu saat nanti mereka akan menjadi momok bagi kekuasaan Gusti Prabu Jaya Negara. Aku masih penasaran Yang Patih. Kalau saja mayat mereka dapat dibawa ke Majapahit. Hamba mohon Gusti Prabu tidak perlu cemas. Biarlah hamba yang menangani persoalan ini. Hamba juga tidak merasa puas sebelum 2 orang satria itu dapat dipastikan nasibnya. Hamba tidak akan berhenti mengadakan pelacakan. Cakradara dan Kudamerta memang harus ditangkap, karena 2 orang ini sangat berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan Gusti Prabu Jaya Negara. Baiklah. Ada satu hal yang ingin kusampaikan padamu Yang Patih. Soal apakah itu Gusti Prabu? Sampai sekarang ini aku masih belum berhasil mendekati 2 orang adikku, Tunggadewi dan Raja Dewi. Aku sudah berusaha, tapi nampaknya mereka membuat syarat. Nah, bagaimana pendapatmu Yang Patih? Apakah aku perlu menggunakan kekerasan? Ampun Gusti Prabu. Sebaiknya Gusti Prabu menempuh jalan yang lebih baik, jalan yang lebih halus. Janganlah menggunakan kekerasan. Tapi mereka keras kepala Yang Patih. Aku sudah berulang kali membujuk mereka agar mau menjadi istriku, tapi mereka tetap menolak. Aku menjadi kesal, dan aku tergoda untuk memaksakan keinginanku dengan jalan kekerasan Yang Patih. Ampun Gusti Prabu. Bagaimanapun juga mereka adalah adik Gusti Prabu Jaya Negara sendiri. Kalau sampai Gusti Prabu menempuh jalan kekerasan, hal itu bisa menimbulkan keresahan di dalam istana. Lagi pula Ibunda Ratu pasti tidak akan tinggal diam. Tapi aku sudah tidak sabar lagi Yang Patih. Kesabaran itu bisa berarti emas Gusti Prabu. Artinya jika Gusti Prabu berusaha mengendalikan diri dengan baik, berusaha untuk menyabarkan diri, maka hasilnya akan memuaskan segala pihak.
Ampun Gusti Prabu, hamba ini orang tua. Apa yang dapat diberikan oleh orang tua kecuali nasihat? Baiklah, Eyang Patih. Terima kasih atas nasihat-nasihatmu. Tapi sampai kapan aku harus menyabarkan diri, Eyang Patih? Kalau memang ternyata Tunggadewi dan Raja Dewi tetap keras kepala dan tetap menolak keinginanku, lalu aku harus bagaimana? Ampun Gusti Prabu, hamba kira hal itu tidak mungkin terjadi. Putri Tunggadewi maupun Putri Raja Dewi pasti menyadari siapakah Gusti Prabu Jayanegara. Barangkali mereka bisa mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda keinginan Gusti Prabu, tapi untuk menolak selamanya, hamba rasa itu tidak mungkin. Percayalah Gusti Prabu, suatu saat nanti niat Gusti Prabu Putri Tunggadewi dan Raja Dewi sangat sedih mendengar apa yang dialami kekasih mereka. Tapi mereka segera menyadari bahwa tak ada yang mampu mereka lakukan kecuali memohon kepada Dewata Agung agar Cakradara dan Kudamerta diselamatkan dari bahaya. Apakah mereka masih mungkin selamat, Dinda Raja Dewi? Konon kabarnya Kakang Cakradara terluka parah. Aku sendiri tidak tahu, Yunda Tunggadewi. Mudah-mudahan saja mereka selamat. Kanda Prabu Jayanegara sudah berbuat sewenang-wenang. Dia telah menyalahgunakan arti kekuasaan. Almarhum Ramada Prabu pasti tidak akan berkenan melihat suasana pemerintahan Majapahit sekarang ini. Sepertinya Ibunda Ratu juga tidak mampu berbuat banyak lagi, Yunda. Kanda Prabu sudah tidak lagi mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Ya, Jayanegara sedang disilaukan matanya oleh kekuasaan. Aku tidak menyangka saudara kita berbuat seperti ini terhadap Majapahit, Dinda. Kalau misalnya Kakang Cakradara dan Kakang Kudamerta dapat menyelamatkan diri, apa yang bisa mereka lakukan, Yunda? Mereka akan tetap menjadi buruan pemerintah Majapahit. Iya, apa yang bisa dilakukan oleh dua orang, sekalipun mereka berasal dari kasta ksatria? Mereka tidak mempunyai bala tentara, tidak mempunyai pengaruh, tidak mempunyai kekuasaan. Lagi pula, Kanda Prabu Jayanegara pasti tidak akan membiarkan mereka tetap hidup. Mereka akan terus diburu dan dikejar-kejar sebagai musuh. Alangkah piciknya raja kita sekarang ini. Mengapa takut mempunyai saingan? Kalau dia dapat memerintah negeri ini dengan adil dan bijak, saingan tidak pernah ada. Saingan itu muncul justru karena ketakutannya sendiri. Alangkah bodohnya. Dinda kira Kanda Prabu Jayanegara sangat terpengaruh kata-kata Eyang Patih, Yunda. Iya, mungkin juga Dinda Raja Dewi. Aku sendiri tidak pernah tahu persis siapa Eyang Patih. Dia sudah lama sekali menjadi sesepuh negeri ini. Ya, memang aneh orang tua itu. Kita sudah lama mengenalnya, tapi kita tidak pernah tahu persis siapa beliau. Siapa itu? Ampun Tuan Putri, hamba mohon menghadap. Ada apa, Lu? Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi dimohon menghadap Ibunda Ratu di Istana Kaputren. Ada apa dengan Ibunda Ratu? Ampun Tuan Putri, Ibunda Ratu sepertinya sedang kurang sehat. Beliau ingin bertemu dengan Tuan Putri berdua. Baiklah, tunggu sebentar, Lu. Kami akan berganti pakaian dulu. Iya Tuan Putri, hamba akan menunggu. Pintu Puri Manganti. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, nampak Putri Tunggadewi dan Raja Dewi keluar dari ruangan tengah. Dan mereka pun bergegas melangkah menuju Istana Kaputren. Ibunda Ratu Putri Tribuana Tunggadewi duduk setengah berbaring di atas ranjang,
dikelilingi para janda almarhum Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Mereka adalah Putri Mahadewi, Putri Pratnya Paramita, Dyah Dewi Gayatri, dan Putri Indraswari. Putri Tunggadewi dan Raja Dewi segera menghaturkan sembah di hadapan Ibunda Ratu. Duduklah, Raja Dewi. Dan kau juga, Tunggadewi. Duduklah. Iya, Ibunda Ratu. Kalian tidak usah cemas. Aku tidak apa-apa. Aku hanya sedikit kurang sehat. Mungkin aku kurang tidur. Hamba mohon, Ibunda Ratu sudi memperhatikan kesehatan jasmani. Iya, Ibunda Ratu. Hamba sedih sekali kalau melihat Ibunda Ratu dalam keadaan kurang sehat. Akhir-akhir ini, aku memang banyak pikiran. Aku sangat prihatin melihat keadaan negeri kita ini. Terutama sekali, aku sangat prihatin melihat saudara tuamu Jayanegara. Ya, Dewata Agung. Oh, Batara Siwa yang bersemayam di kaki langit. Nasib apa yang hendak kau timpakan kepada kami, kepada negeri Majapahit tercinta ini? Oh, Sang Wisnu, Dewa pemelihara zaman, jangan kau lepaskan putraku Jayanegara mengendalikan roda-roda pemerintahan negeri ini. Jangan biarkan dia sendirian. Sudahlah, Yunda Tribuana. Serahkanlah semuanya ke hadapan Dewata Agung. Dewata Agung yang mengatur segala peristiwa. Benar, Raja Patmi. Dewata Agung yang mengatur segala peristiwa. Itulah sebabnya kita wajib memohon kepadanya. Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Apakah selama ini Jayanegara masih terus membujuk kalian? Iya, Ibunda Ratu. Beberapa kali Kanda Prabu datang ke Puri Manganti ataupun ke Puri Madukara untuk menemui kami, Bunda. Ampun, Ibunda Ratu. Sepertinya Kanda Prabu Jayanegara tidak ingin lagi membelokkan keinginannya. Kanda Prabu tetap ingin memperistri kami. Itulah yang membuat hati kami semakin sedih. Bagaimana Kanda Prabu bisa mempunyai keinginan seperti itu? Kami benar-benar tidak mengerti, Ibunda Ratu. Itu keinginan yang sangat nista. Nista dan rendah. Rendah dan kotor. Nampaknya Jayanegara sudah bersekutu dengan roh-roh jahat. Ampun, Ibunda Ratu. Kami mohon hendaknya Ibunda Ratu sudi menyadarkan Kanda Prabu Jayanegara. Selama ini kami terus berusaha untuk mempertahankan diri. Tapi kami tidak tahu sampai kapan kami mampu bertahan, Bunda. Kau tidak perlu khawatir, Tunggadewi. Aku tidak akan merestui niat kotor saudara tuamu. Majapahit akan runtuh menjadi abu jika niat kotor itu sampai terlaksana. Para dewa akan mengutuk habis seluruh permukaan bumi. Langit akan terbelah. Puncak-puncak gunung akan bertebaran memuntahkan lahar. Dan semua akan sirna karena seorang raja mempunyai pikiran gila. Tidak, Tunggadewi. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku akan menjaga kesucian kalian sebagai putri-putri Majapahit yang diharapkan menjadi suri tauladan rakyat. Terima kasih, Ibunda Ratu. Kata-kata Ibunda Ratu sangat membesarkan hati dan harapan kami. Tapi tentu saja, aku tidak bisa bekerja sendirian. Aku juga sangat mengharapkan bantuan kalian. Aku sangat mengharapkan bantuanmu, Dinda Indraswari, Dinda Raja Patmi, Dinda Mahadewi, dan Dinda Pratnya Pramitra. Kalau kebetulan ada kesempatan,
Nasihatilah Jayanegara, berilah dia wawasan, berilah dia pengertian-pengertian yang baik. Ampun Yunda Tribuana, dengan restu Yunda, kami akan berusaha membantu sebesar kemampuan kami. Tunggadewi dan kau Raja Dewi. Iya, Ibunda Ratu. Aku juga sudah mendengar berita tentang Cakradara dan Kudamerta. Sudahlah, kalian tidak usah bersedih hati. Aku tahu kalian mencintai 2 orang kesatria itu. Dan kalian pasti sangat terpukul mendengar berita tentang mereka. Tapi kalau kalian percaya pada kemurahan para Dewata Agung, kalian pasti tidak akan cemas. Serahkanlah semuanya kepada Dewata Agung. Iya, Ibunda Ratu. Apa kalian benar-benar mencintai mereka? Hamba sudah sangat lama mengenal Kakang Cakradara, Ibunda Ratu. Semenjak hamba menjadi Batara di Kauripan. Demikian pula hamba, Ibunda Ratu. Semenjak hamba menjadi Batara di Wengker, hamba sudah berkenalan dengan Kakang Kudamerta. Kukira kalian berdua cocok menjadi pasangan Cakradara dan Kudamerta. Mereka pun bukan kesatria sembarangan. Mereka masih keturunan Prabu Jaya Wisnuwardana di Singasari. Masih ada hubungan darah dengan Cakra Iswara yang bergelar Panji Seminingrat. Karena itu, kami sangat senang mendengar kalian berdua menjalin hubungan dengan mereka. Tapi sayang sekali, nampaknya Dewata Agung masih perlu menguji kita, menguji ketabahan dan kebesaran tekad kita. Baiklah anak-anakku, putri-putriku, jangan berkecil hati. Aku dan para ibumu yang lain tidak akan tinggal diam. Kami sudah bersepakat untuk menjaga kalian. Jangan sampai kesucian kalian ternoda oleh niat busuk dan kotor Jayanegara. Kakang Cakradara. Gelap sekali. Kaukah itu adik Kudamerta? Iya, aku di sini, Kakang. Hampir semalaman kau pingsan, dan aku terus menunggumu di sini. Di mana kita sekarang, adik Kudamerta? Kita berada di sebuah gua di tepian Sungai Kapulungan. Apakah prajurit-prajurit Majapahit masih mengejar kita? Untuk sementara aku kira tidak, Kakang. Untuk sementara kita boleh merasa aman. Bagaimana keadaanmu, Kakang Cakradara? Aku cemas sekali. Aku kebingungan. Aku takut kau tidak sadar kembali. Tapi syukurlah, akhirnya kau sadar kembali, Kakang. Punggungku terasa nyeri sekali. Dan seluruh tubuhku sakit. Kita bisa istirahat di sini untuk sementara waktu, sampai luka-lukamu sembuh kembali, Kakang Cakradara. Aduh, apakah kita akan di sini terus-menerus, adik Kudamerta? Apa yang bisa kita lakukan di tempat seperti ini? Sepertinya kita belum benar-benar dapat menyelamatkan diri, kecuali kita bisa keluar dari tempat ini. Kudamerta diam sesaat lamanya. Dia tidak dapat menjawab pertanyaan Cakradara. Iya, apakah selamanya mereka akan terus tinggal di sebuah terowongan yang gelap dan dingin? Bagaimana mereka harus keluar dari tempat itu? Kudamerta mendesah perlahan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami 2 orang kesatria itu? Saudara pendengar,
Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.